Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We met again in our lesson about civic education. I'm very glad to see you again in our class meeting today. Today we will talk about our last lesson topic. This is the preparation for your examination. Our last lesson in civic education is about lesson analysis of nationalism and patriotism in a film. And the last lesson, internalization of anti-corruption values through citizenship or civic education. And third, our last lesson about good governance in social education. And number 4, we talk about civic education, learning unity and diversity. Number 5, we talk about civic education, national insights. In our family, camp, university and society life. Number 6, we talk and learn about conclusion and exercise in civic education to make some question. And 7, regional autonomy as a result of reform and democracy for justice and equitable welfare. And number 8, religion and state relations according to theocratism, secularism, communism, and Islamic religion. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam perkuliahan kita, yaitu pendidikan kewarganegaraan. Pada hari ini merupakan sesi terakhir as a preparation for examination, sebagai persiapan mahasiswa menghadapi ujian yang akan kita lakukan secara serentak tentang pendidikan kewarganegaraan ini, di mana I want to give you some reminding about our lesson before. Jadi saya ingin mengingatkan kembali topik-topik perkuliahan yang telah kita bahas, kita diskusikan, dan materinya telah dibagikan kepada semua mahasiswa untuk kembali diingat-ingat, dipelajari, dipahami, ditonton kembali agar mempunyai persiapan yang matang dalam menghadapi ujian akhir tentunya, yang akan kita gelar, yang akan kita laksanakan secara serentak. Nah, yang terakhir kita belajar tentang lesson analysis of nationalism and patriotism. Jadi kita belajar terakhir adalah tentang menganalisis sebuah film kebangsaan tentunya, yang mengandung nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan semangat kebangsaan di dalam film tersebut. Dan ini tentunya matching dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Dengan dasar materi yang telah kita pelajari ini, maka
kita melakukan analisis terhadap beberapa film yang tentunya sudah dipilih oleh mahasiswa, film mana yang dianggap mengandung nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan nilai-nilai kebangsaan tentunya. Nah, sebelumnya kita juga ingat kembali belajar internalization of anti-corruption values through citizenship education. Jadi kita juga belajar penanaman nilai-nilai anti korupsi, internalization of anti-corruption, yang tentunya nilai-nilai anti korupsi ini harus ditanamkan kepada seluruh mahasiswa di dalam setiap perkuliahan, dan ini khususnya adalah dalam pendidikan kewarganegaraan, bagaimana untuk menjadi smart and good citizen. Ya, seorang warga negara juga harus memiliki anti corruption values, ya. Jadi harus ada internalization, penanaman nilai-nilai anti korupsi, sehingga apabila pada diri mahasiswa telah tertanam nilai-nilai anti korupsi ini, tentunya bisa menularkan kepada lingkungannya dan kepada masyarakatnya, keluarganya, sehingga menjadi lingkungan yang betul-betul menolak, punya perilaku anti korupsi. Nah, sebelumnya lagi kita juga masih bicara tentang bagaimana kehidupan kita yang harus kita jalani dalam sebuah topik yang menarik, yaitu good governance on civic education. Jadi bagaimana tata pemerintahan yang baik. Salah satunya juga adalah pemerintahan yang tidak korupsi, transparan, terbuka, ya. Itu sudah kita pelajari dalam good governance, bagaimana tata pemerintahan yang baik. Ada ciri-ciri, ada khasnya, itu silakan dipelajari kembali sehingga ini menjadi bekal dalam menghadapi ujian akhir tentunya yang akan segera kita laksanakan. Selanjutnya, sebelumnya juga kita belajar tentang civic education, national insight, family, life, university and society. Ya, bagaimana kita menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar lebih mencintai dan berjuang agar tujuan negara ini, agar tujuan bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam konstitusi kita itu tercapai. Perlu setiap masyarakat memiliki nilai-nilai kebangsaan, ya. Sebelumnya kita juga kita sudah belajar tentang kita membuat suatu conclusion, ya, conclusion terhadap perkuliahan kita waktu itu, ya. Kita melakukan exercise to make question. Jadi ada membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan dari materi perkuliahan yang telah kita laksanakan. Ini juga sebagai persiapan dalam rangka menghadapi ujian, tentunya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan, berdiskusi, menjadi bekal untuk menghadapi ujian akhir tentunya. Kemudian sebelumnya juga kita bicara hal yang sangat penting dalam pendidikan kewarganegaraan, yaitu regional autonomy as a result of reform and democracy for justice and equitable welfare. Kita bicara tentang otonomi daerah, regional autonomy, yang tentunya bagaimana perjalanannya. Ini merupakan hasil dari reformasi, sehingga daerah-daerah diberikan kewenangan yang cukup besar dalam mengelola daerahnya, dalam mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, sehingga hasil dari reformasi yang terjadi di bangsa Indonesia dan demokratisasi di Indonesia, yang tentunya tidak lain adalah dalam rangka mewujudkan justice and equitable welfare, ya, kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah di Indonesia. Dengan adanya otonomi daerah tentu diharapkan akan terciptanya keadilan, pemerataan, kesejahteraan di Indonesia. Itulah dengan topik yang kita bahas dalam regional autonomy as a result of reform and democracy for justice and equitable welfare.
bisa dilihat, dianalisis bagaimana perjalanan demokrasi, perjalanan otonomi daerah, apakah sudah mewujudkan hasil reformasi ini, sudah mewujudkan demokratisasi dan pengelolaan daerah dan juga mewujudkan keadilan sosial, ya, keadilan yang kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga mempelajari sebelumnya topik-topik yang menarik, yaitu about the religion and state relation according to the theocratism, secularism, communism, and Islamic religion. Kita belajar tentang bagaimana hubungan negara dan agama. Ya, tentunya ini apabila dikelola dengan baik, ya, akan menjadi suatu kekuatan bagi suatu bangsa, religion and state relation. Karena apabila tidak bisa mengelola dengan baik, membina dengan baik, ini juga akan menjadi ancaman bagi suatu bangsa, termasuk bangsa kita tentunya. Nah, bagaimana hubungan antara religion and state ini? Nah, kita membuat comparison, perbandingan according to the theocratism, secularism, komunisme, Islamic religion. Jadi termasuk berdasarkan Pancasila. Jadi bagaimana relasi-relasi antara agama dan negara ini? Apakah dirangkum, berbenturan, dipisah dan sebagainya? Sebagai perbandingan kita lihat bagaimana di negara teokratis, bagaimana negara sekuler, bagaimana negara komunis, dan bagaimana dalam aturan negara-negara Islam. Dan juga tentunya bagaimana di negara kita sebagai negara yang ideologi Pancasila mengatur hubungan antara religion, negara, and state, hubungan negara dan agama. Nah, inilah topik-topik yang sudah kita bicarakan. I just remind you about our lesson topic. I will hope you success in our examination next. Jadi kita berharap semoga dengan kita mengingatkan kembali, saya mengingatkan kembali topik-topik pembelajaran, materi-materi ini bisa ditonton kembali, dipahami sebelum segera kita akan mengikuti ujian akhir yang akan sangat menentukan kesuksesan daripada mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Mungkin itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, dipelajari, ditonton kembali, ya, apa yang telah kita pelajari, beberapa topik, ya, sebelum berakhirnya perkuliahan ini, dan siapkan diri dengan matang. Segala sesuatunya dipersiapkan adalah kemampuan diri sendiri, ya, melakukan analisis, menjawab dan sebagainya. Jangan pernah tergantung pada orang lain, kepada teknologi, kepada Google dan sebagainya. Saya hanya mengharapkan setelah mempelajari semua topik-topik ini, memahaminya, menjawab betul-betul murni berdasarkan analisis masing-masing dengan bekal keilmuan, pengetahuan yang telah diberikan selama materi ini disajikan kepada seluruh mahasiswa. Saya berharap demikian, mudah-mudahan bisa dipahami semua pelajaran telah kita pelajari, mumpung waktunya masih ada. Pahami terus, tonton, lihat, pahami, sehingga nanti ketika laksanakan ujian semua sudah siap melakukan analisis atau menjawab berdasarkan murni dari diri masing-masing. Karena inilah yang akan kita lihat, akan kita nilai, ya, tidak hasil dari copy paste, menyontek atau menggunakan teknologi, tidak menggunakan pikiran sendiri. Demikian saja. Thank you very much for your attention for our lesson today. Thank you very much. See you in the next hour examination. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.